Celikun, kita mulai ya. Saya ada pertanyaan untuk Celikun. Nah, temanya kan tentang bad friendship. Kok bisa ya ada yang namanya persahabatan atau pertemanan yang buruk? Ya, menurut Celikun kenapa? Kalau ini tentang apa, forgive our past ya, saya sih pikir ini bukan persahabatannya itu buruk gitu ya, tapi mungkin relasinya gitu ya, betul nggak? Ya, Jadi benar. ini dulunya baik aja, tapi kemudian, oh aduh ini kok sekarang jadi buruk gitu ya. Ya, benar. Kalau persahabatan tadi apa di promonya kita itu ya, jabarannya itu disampaikan kan, ditulis persahabatan tuh berakhir dengan permusuhan, kepahitan, seperti itu ya. Jadi apa yang salah? Kita yang buruk kah ataukah teman kita yang buruk ya? Jadi kalau menurut saya, pertemanan, persahabatan itu kan soal relasi ya. Kalau soal relasi berarti antara dua orang atau lebih. Ada kita bersahabat dengan satu orang atau kita bersahabat dengan satu kelompok gitu ya. Karena soal relasi dan di dalamnya itu ada dua orang atau lebih yang beda latar belakang, beda sifatnya, ditambah lagi dengan punya kelemahan ya, kita juga ada kekurangan, ada dosa. Jadi sebenarnya itu tuh sangat sangat mungkin terjadi ya. Jadi artinya adalah kenapa sih ada persahabatan yang buruk? Ya kenapa tidak ada gitu? Karena intinya itu Nah, adalah ya, relasi itu adalah terjalin di antara orang-orang yang memang punya kelemahan, keburukan gitu ya. Ataupun kita sama-sama baik, tapi mereka punya apa latar belakang yang berbeda, proses adaptasinya mungkin ada kesulitan di situ ya. Itu oke. menurut saya Jadi sebenarnya. ya ada memang ya persahabatan yang buruk tuh ya. Tetap ada ya Nah, karena kita punya perbedaan karakter dan juga bisa kita tahu juga natur manusia berdosa ya. Nah, hmm, lalu bagaimana nih, Ceh? Misalnya ya, ada di antara teman-teman yang punya pengalaman tentang relasi yang buruk ya, dan sampai saat ini masih belum pulih. Apa yang harus dilakukan? Pengampunan kah? Kalau pengampunan, tapi kok beberapa kok rasanya kok susah ya untuk mengampuni. Lalu setelah katanya mengampuni, tapi kok ketemu orang itu kok rasanya jadi kiku. Nah, ini hmm, kira-kira bagaimana tuh ya? hmm. Jadi mau belajar tentang teori atau praktek atau teori yang bisa Dua-duanya sih. dipraktek. Dua-duanya ya. Ya. Mungkin dari Alkitab apa, terus apa mungkin yang sering pengalaman juga bisa sih, Ceh. Gimana tuh? Jadi kita bicara yang seharusnya ya, yang seharusnya yang harus kita capai itu ke situ ya. Saya rasa semua kita juga tahu kan ya. Kita harus mengampuni pasti. Pengampunan itu bukan hanya mau membuat apa sih? Kadang kita pikir ya, kok enak ya aku ngampuni dia ya. Nanti dia keenakan dong. Tapi sebenarnya adalah saat kita melepaskan pengampunan itu kita sendiri terlebih dahulu dibebaskan, betul kan ya? Nah, kalau soal harus mengampuni ya, Herti, saya sih merasa ada dua hal yang berbeda di sini. Pertama soal pengampunan itu sendiri ya, harus mengampuni, oke. Nah, yang kedua tadi Herti sempat tanyakan juga, eh, kalau sudah ketemu kok rasanya beda ya, nah gitu ya, Hmm. relasinya itu berbeda. Jadi saya lihat di sini ada dua hal. Pertama soal pengampunan itu, kita sudah bisa mengampuni atau belum? Gitu. Nah, yang kedua, sudah bisa mengampuni ataupun belum bisa mengampuni, itu tetap ada hal yang kedua itu sih, yaitu bahwa relasi kita itu tidak akan sama lagi. Waktu kita ketemu ya, mungkin kita bertegur sapa apa, tapi saya rasa itu sudah berbeda gitu. Itu sudah tidak akan sama lagi ya. Nah, yang soal pengampunan dulu. Pengampunan itu harus kita lepaskan itu ya. Eh, Menurut saya ya, tiap orang itu juga berbeda ya. Ada orang yang cepat, cepat sekali udah bisa memaafkan gitu. Tapi ada orang yang lebih lama, butuh waktu, butuh proses. Gitu. Nah, cuma kalau saya bilang tadi itu, kalau sudah bisa memaafkan, begitu ketemu ataupun nggak ketemu lah ya soal relasi itu sudah beda sih. Ibarat apa tuh, guci, pot bunga gitu ya, keramik itu yang sudah pernah pecah, tapi bisa dihubungkan kembali. Itu ada cacatnya atau ada kemungkinan untuk dipulihkan kembali menjadi lebih baik. Oke, ada kemungkinan. Tetapi usahanya itu harus lebih keras saya rasa ya. Ada usaha yang harus lebih keras untuk memulihkan itu. Gitu ya sih. Ya, eh,
Teman-teman boleh tanya ya kalau misalnya ada sambil dengar terus ada kepikiran pertanyaan, silakan nanti ketik di kolom komentar untuk bertanya. Tapi yang saya tanyakan ini loh, menghandle perasaan-perasaan kita. Ya, memang kita tahu mengampuni terus kita butuh effort, tapi perasaan kita kadang-kadang gimana ya? Kadang ada yang mungkin ekstrim sedih, kadang ekstrim kesel, marah. Nah, ini yang menghandle perasaan ini bagaimana ya? Ya, semua yang pernah mengalami ya letaknya hubungan persahabatan pasti bisa ya. Wah, ini jawabannya tidak bertanggung jawab. Jadi, coba dulu. Ini gurau ya. Jadi ya memang itu sulit. Dan saya rasa adalah wajar sih kalau butuh waktu dan butuh proses itu. Butuh waktu dan butuh proses itu ya. Saya pikir ya mungkin ada hal-hal praktis ya yang bisa kita lakukan. Nah, jurus-jurus lah mungkin seperti itu ya. Kita bisa lebih mudah untuk bisa mengampuni. Ya, kalau dari Alkitab itu adalah perumpamaan tentang orang yang dilepaskan dari hutang itu ya. Kalau dia menyadari hutang dia lebih banyak dan sudah dilepaskan, dia bisa. Nah, mirip dengan itu juga. Jadi saya pikir untuk praktisnya ya, pertama kita itu mencoba mengerti dan memahami itu. Ya, ini kalau kita mau lebih mudah bagi kita ya, bagaimana ya aku mau lebih bisa mengampuni dia itu bagaimana? Nah, kita mencoba mengerti dan memahami. Mengerti memahami apa? Mengerti memahami kenapa dia begitu. Misalnya ini kan luas sekali ya, pengalaman kita masing-masing itu beda ya. Kenapa waktu itu dia sampai lakukan hal itu, menyakiti saya misalnya. Nah, kita coba mengerti, mengapa ya orangnya begitu ya, sifatnya begitu ya. Kenapa ya selama ini saya baik dengan dia, tapi ternyata kok dia berlaku sebaliknya ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Kalau kita bisa mencoba mengerti, memahami, itu kita lebih bisa ya mengampuni dia. Habis itu juga kita membuka diri bagi kelemahan orang lain. Nah, kita akan sulit sekali mengampuni kalau kita itu memberi tuntutan yang sangat tinggi kepada dia. Kamu itu sudah kupercaya gitu ya. Kamu tidak boleh dong lakukan seperti itu. Wah, ini menyakiti aku sekali. Itu berarti dalam hati kita itu ya, kita itu tidak memberi kemungkinan kepada dia untuk punya kelemahan gitu. Jadi kita sulit mengampuni dia. Tidak pernah menyangka sama sekali bahwa dia akan bisa lakukan kesalahan itu misalnya. Ya. Jadi memberi ruang bagi orang lain untuk ya memang dia bisa ada kemungkinan salah juga. Terus yang ketiga adalah memberi kemungkinan juga bahwa kita pun ada kemungkinan salah. Kita pun ada kemungkinan punya andil di situ. Nah, saya rasa ya ini bisa menolong kita ya. Misalnya kita retak hubungan kita dengan teman kita, sahabat kita itu ya. Terus kalau kita hanya melihat kesalahan di dia, nah kita mungkin lebih sulit mengampuni. Tapi kita juga harus menyadari bahwa ada juga andil di kita. Kalau kita menyadari itu, nah saya rasa lebih bisa membantu kita ya untuk bisa mengampuni dia. Nah, biasa ya Hersi yang sering saya terapkan untuk diri saya ya adalah begini. Misalnya saya bertemu dengan teman, sahabat, atau kenalan, atau siapa ya, kok dia seperti ini? Wah, saya merasa tersakiti, misalnya gitu ya. Saya mungkin ada sulit mengampuni dia, misalnya. Nah kita belajar teori dulu dong, betul. Orang bilang itu tuh teori-teori, kita beranjak dari teori yang seharusnya kita capai itu seperti apa kan ya. Nah, saya berpikir gini, apakah dia betul seburuk itu? Kalau dia betul begitu buruknya, saya tidak bisa masuk, tetapi kok dengan orang lain bisa ya, orang lain kok bisa terima dia ya, betul nggak? Itu berarti sebenarnya ini juga dari diri kita gitu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, saya lupa pertanyaan. mumpung tanya, lanjut aja mungkin. Jadi kayaknya ada pengalaman saya. Mungkin ada pengalaman, bisa bagi nggak gimana waktu itu proses menghandle-nya? Perasaan yang retak lah. Persahabatan yang retak ya. Saya punya pengalaman beberapa kali ya. Maksudnya saya punya sahabat beberapa. Ya, ada yang waktu remaja, waktu di sekolah teologi, ada yang di tempat pelayanan ya. Ada yang kehidupan bertetangga gitu ya. Nah, jadi ada cerita yang agak puncak ini ya. Yang sampai hubungan itu menjadi retak, betul menjadi retak. Jadi waktu itu kesalahan di saya, tapi nggak usah tahu detail ya. Artinya adalah
saya salah, memang. Kami sudah begitu akrab ya, kami saling cerita atau saling terbuka apa gitu ya. Terus ada kesalahan di saya dan akhirnya dia marah ke saya ya. Dia cari saya, dia marah ke saya. Tetapi namanya manusia ya, saya ada kelemahan, saya juga harusnya dia yang sakit hati kan ya. Saya juga sakit hati gitu kan. Saya sakit hati, ya biarpun saya tahu, iya ya, kenapa saya gitu ya, saya juga ada salah. Tapi akhirnya ya itulah ya, agak sulit di situ. Dia dirugikan dan akhirnya saya juga kalau boleh dibilang juga ada dirugikan. Ada satu peristiwa juga terjadi ya, saya juga dirugikan. Terus bagaimana itu? Wah, ini karena orang dekat itu sangat susah hati sekali. Susah hati sekali. Mau tak mau juga ketemu, mau tak mau juga lihat gitu ya. Ini teman sahabat dengan istri suami saya ya. Ini kita persahabatan ya. Tapi akhirnya bagaimana? Akhirnya satu kali saya di dalam kesulitan. Dalam masa-masa itu masih tidak terlalu lama, mungkin itu hari gitu. Dalam kesulitan dan sahabat saya ini bilang sama saya gini. Di dalam, saya rasa hatinya, perasaannya ya, juga belum pulih sepenuhnya. Saya yakin, saya aja begitu, apalagi dia, ya, yang lebih tersakiti pada waktu itu. Dia bilang dengan saya begini, dia bilang ya, nggak usah panggil saya apa lah, dia bilang, kalau kamu ada kesulitan, dia bilang, kalau kamu ada kenapa-kenapa, dia bilang, kamu harus kasih tahu saya loh ya. Dia bilang seperti itu. Ini dalam keadaan suasana yang belum cair loh. Dia mau begitu, saya juga serba tak enak dan saya rasa dia pun susah hati ya, memberanikan diri juga dalam relasi yang letak itu, komunikasi. Dia sampaikan seperti itu. Nah, dari situ, ya saya tahu bahwa dia memaafkan saya memaafkan dia. Nah, ini mungkin ada perbedaan lah ya. Ini karena sama-sama orang yang sudah dewasa gitu ya. Akhirnya kami damai kembali, tapi betul-betul udah aneh gitu loh. Maksudnya kita mau ngomong apa itu semua tak nyaman. Dan dia mengatakan satu kalimat, dia bilang gitu. Orang mau cari sahabat itu susah sekali dapat sahabat yang baik. Kita sudah dapat sahabat, kita ini sudah jadi sahabat. Kita jangan, maksudnya jangan menghilangkan persahabatan ini. Nah, luar biasa ya, saya salut sekali dan saya belajar juga dari dia. Akhirnya sampai sekarang, kami ini butuh waktu dan butuh proses ya. Sampai sekarang hubungan kami jadi sangat baik. Sangat baik. Dan saya rasa itu ibarat biasa di dalam dinamika kelompok itu ya. Kelompok pertama dangkal-dangkal ya, basa-basi, terus ramah-ramah, yang jelek-jelek disembunyikan. Ada yang tak setuju, tidak berani sampaikan, itu kan kelas dangkal mas ya. Nah, kemudian udah masuk, udah dekat, udah akrab dan ada chaos di situ kan. Setelah chaos itu dilewati, relasi itu bisa menjadi lebih baik lagi. Relasi itu bertumbuh gitu. Dan saya bersyukur sih mengalami ini. Nah, bersyukurnya adalah ya saya yakin Tuhanlah yang bekerja dalam hati kami ya, yang memulihkan. Ini saya mau katakan sebenarnya bisa, tapi tidak menjamin bisa. Waduh, sebenarnya ada kemungkinan relasi sudah retak itu bisa dipulihkan kembali. Cuma tidak menjamin juga. Kenapa? Tergantung dua pihak kan. Tergantung dua pihak. Ada kesediaan, ada usaha mau pulih kembali. Nah itu baru bisa. Nah itu pengalaman dari itu. Jadi selalu ada kemungkinan, kesempatan untuk bisa pulih kembali ya. Dan mungkin bisa melekat dengan lebih erat kembali ya. Wow. Thank you Utari untuk cerita kesaksiannya. Jadi Kun, ini pertanyaan ya. Tadi kan kalau bisa dalam persahabatan, kalau itu kan bisa saja terjadi keretakan. Nah, kalau sudah retak, kalau nggak bisa kembali, ini yang kita takut nih, ya. Takutnya apa? Karena kan dia kan sebelumnya udah jadi sahabat kita, dan dia tahu tentang rahasia-rahasia kita, cerita-cerita kita, tentang kehidupan kita. Nah, itu gimana tuh, ya? Terus mungkin kasih tips juga pengalaman ya, sampai tahap mana ketika kita bisa bertemu orang yang kita anggap sebagai teman sahabat, dan kita bisa percaya dan cerita kepada orang ini. Mungkin saya bisa kasih masukan untuk hal ini. Iya. Nah, kalau sekedar kenal ya kita mungkin tidak bicara rahasia ya. Tapi kalau udah teman dekat, udah sahabat, nah itu memang sangat terbuka kemungkinan kita udah cerita rahasia kita itu ya. Kalau menurut saya ya, boleh nggak ya kita itu cerita rahasia kita sama teman atau sahabat kita?
boleh, boleh saja. Tetapi setiap kali kita mau cerita rahasia kita itu, apa? Suruh dia jangan ngomong. Ya, percuma. Suatu saat bisa keluar juga ya. Jadi sebelum itu apa yang perlu? Sebelum kita cerita rahasia kita harus siap bahwa suatu hari ada saja kemungkinan rahasia itu terbongkar. Sama siapapun, mau sama teman, sahabat ya, suami, istri, siapapun lah, namanya masih manusia ya. Saya rasa waktu kita mau cerita itu kita harus siap bahwa suatu saat itu sangat mungkin terbongkar. Kenapa? Mungkin suatu saat relasi kita udah retak, dia mungkin tidak senang atau bagaimana gitu ya. Nah, akhirnya ceritakan ke orang lain, ataukah dia tidak bermaksud seburuk itu, tetapi tidak sengaja misalnya ya, ceplos, nah seperti itu. Kalau saya Herti ya, saya rasa tergantung tipe orang juga. Ada orang yang sangat banyak rahasianya, ya, yang kurang terbuka. Tapi juga ada orang yang relatif lebih terbuka gitu. Nah, kalau bagi saya, waktu saya mau cerita, saya harus berpikir bahwa ada kemungkinan dia akan bisa ceritakan ke orang lain. Biarpun ya itu kemungkinan misalnya. Jadi harus siap juga. Nah, kalau begitu, apakah semua boleh kita ceritakan? Nah, karena kita tahu bahwa selalu ada kemungkinan suatu saat itu bisa keluar gitu ya, maka ya hati-hatilah cerita ya. Pikir baik-baik dulu. Saya kalau pengalaman saya Herti ya, kadang saya tahu sih, teori ini saya tahu, tapi kadang-kadang ya kita itu memang butuh orang cerita, ya kan, butuh butuh orang dekat untuk kita ceritakan. Nah, coba kita timbang-timbang mana yang lebih baik, kita timbang-timbang mana yang lebih baik ya. Itu selalu ada risiko sih. Soalnya biasanya kalau kita berusaha lah gitu ya. Kalau teman kita dipercayakan rahasia dia ke kita berusaha lah gitu. Supaya kita tidak. Pengalaman saya ketika ketemu anak remaja, pemudi, mereka bisa bertengkar itu kadang salah satunya saling membocorkan. Nah, itu yang memberikan luka ya. Yeah. Nah, ini satu hal mungkin mau tanya ya Celikun ya, pendapat kalau misalnya sahabat dengan orang, terus kita berbagi kisah cerita tentang kita suka sama siapa. Nah, ini juga biasa anak muda itu awalnya bantu-bantu tapi tiba-tiba nikung gitu ya. Nah, itu kadang-kadang juga jadi rasa sakit yang luar biasa itu ya. Nah, itu gimana tuh, Cek? Nah, sekarang saya jadi penanyanya, kira-kira Herti punya pengalaman begitu? Enggak sih. Itu banyak sih, umumnya biasa seperti itu, banyak cerita gitu. Gimana tuh kalau keadaan seperti itu ya? Gimana ya? Ini saya kurang berpengalaman ya. Apakah kita boleh cerita kalau kita lagi suka sama orang kepada teman kita atau sahabat kita untuk bantu kita ya? Jadi supaya ya itu gimana ya? Nah, kadang-kadang kita butuh orang cerita ya. Kita butuh orang cerita gitu. Nah, kalau kita rasa ya aku butuh cerita nih, dan aku cerita sama dia, biasanya dia bisa kasih pandangan-pandangan yang jitu nih, yang bagus nih, ya aku cerita sama dia kan. Saya rasa sih ya, jangan kita itu terlalu ini juga, terlalu takut gitu ya. Nah, jadi tidak terbuka sama sekali gitu. Jadi terlalu takut cerita sama dia, dia nikung kan. Ini nanti. Saya pikir gini ya, kalau cowok itu atau cewek itu masih bisa ditikung, udahlah kasih aja. ini memang kalau orang yang sedang ya kan anak pemuda kita akan beda ya. Masih bisa udah nikah, kami nggak bisa gitu. Artinya ya dia betul kan ya kalau kita pikir ya. Artinya dia masih bisa ditikung. Kalau kita nggak ceritakan ke dia, terus apakah pacar kita itu, ada orang yang kita taksir itu ya, dia memang suka nggak sama kita? Kalau dia memang nggak suka sama kita, tidak dengan teman kita pun, mungkin dia dengan orang lain, betul nggak? Ya, ini pemikiran saya aja gitu ya. Kalau soal relasi yang seperti ini, naksir siapa, pacarnya siapa, yang seperti itu ya, saya rasa ini tuh tidak seperti kita menyimpan barang harta benda kita. Kalau kita simpan dia rapat-rapat, selamanya dia di tempat kita, punya kita gitu. Ini beda, itu kan orang yang punya hati juga. Ya biarlah itu teruji lewat situ. Nah, cuma ya
waktu kita mau cerita dengan teman kita pasti kita harus pertimbangkan dulu, pertimbangkan dulu. Jadi rahasia boleh kita ceritakan. Nah, dengan segala risiko itu saya bilang ada kemungkinan itu. Cuma kita jangan juga asal-asal membeberkan gitu. Ya orang sayang masuk orang gitu loh ya. Asal-asal membeberkan. Kita harus perhitungkan mana yang lebih baik gitu. Jadi jangan asal-asal juga cerita sana sini, sana sini, sana sini. Habis itu kita tambah stres karena menanggung efeknya gitu ya. Bisa seperti Iya, soalnya dulu atau pernah pengalaman ketemu teman waktu masih remaja itu memang sakit ya waktu ditikung itu ya, rasanya jadi awalnya baik terus jadi musuh banget gitu loh. Dan ya itulah persahabatan ya, dan sampai saat ini kayaknya nggak kembali lagi persahabatan itu karena sudah rusak karena cewek ya. Nah, oke. Ini tips yang baik yang dari Celikun ya, bisa didengar dengan baik teman-teman ya. Boleh cerita, tapi timbang-timbang lah cerita tuh ya. Oke, teman-teman silakan ada pertanyaan, silakan ya. Kalau ada silakan ketik di kolom komentar. Nah, sekarang pertanyaannya untuk gini Ceh. Kita tahu bahwa persahabatan itu bisa saja ya menyebabkan kita jadi kesel, marah ya. Tapi kan kita kan nggak pengen ya kalau punya sahabat ya seperti mengalami hal-hal seperti itu ya. Kita pengen ya persahabatan yang baik-baik aja gitu loh. Nah, tapi ada sahabat yang justru tengah jalan tuh nikung, tusuk dari belakang, terus atau istilah sekarang tuh toksik ya, persahabatan yang toksik ya, yang racun ya untuk kita. Nah, gimana sih yang bisa membedakan sebelum kita mau bersahabat berteman dengan orang, kita tahu ini kira-kira yang baik atau yang ini yang toksik nih ya, yang racun nih. Nah, dan juga bagaimana cara membangun sebuah persahabatan yang baik. Nah, dan kita tentu ya, soalnya gini Ceh, banyak sekali ada orang cerita. Saya tanya pemuda ya, kamu punya sahabat enggak? Enggak. Tuh, kamu enggak punya sahabat, tapi kamu sering kumpul-kumpul? Iya, tapi itu cuma teman. Sahabat, enggak ada sahabat. Jadi mungkin dia cerita seperti itu karena apa? Dia kesulitan untuk membangun sebuah keintiman dengan temannya sampai satu titik dia bisa katakan itu sahabat dia. Nah, jadi kira-kira gimana ya Teh untuk bisa membangun sebuah persahabatan baik, karena kita kan tentu perlu sahabat ya. Nah, gimana menurut Teh? Silakan. Saya itu ingat ya, satu rekan hamba Tuhan dulu ya, dalam pembinaan di sekolah, dia selalu bilang begini, bilang sama anak-anak SMP, kalian dengan sahabat itu kalian pilih-pilih enggak? Kalau anak-anak kan mungkin dari kecil udah diajarin berteman jangan pilih-pilih gitu kan ya. Nah, mungkin anak-anak akan bilang enggak boleh pilih-pilih. Tapi justru sebenarnya itu keliru. Bersahabat itu harus pilih, berteman itu harus pilih kan. Nah, saya paling ingat Ansap ini ya. Jadi rekan itu bilang, kamu beli sepatu aja pilih, beli baju aja pilih gitu ya. Masa sahabat orang yang dekat itu kamu tidak pilih? Jadi sebenarnya ya, tadi Herki tanya bagaimana kita bisa punya persahabatan seperti apa yang mana yang toksik gitu ya. Saya rasa ya patokannya adalah apakah persahabatan itu akan membangun kita ataukah tidak. Gitu ya, akan membangun kita atau tidak. Jadi kita pilih, tapi kita nggak pilih berdasarkan dia kaya atau miskin, dia cantik jelek, dia tinggi pendek gitu, enggak ya kan. Jadi berdasarkan dia akan saling membangun dengan kita ataukah tidak. Misalnya ya, nah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kan ya. Oh, dia itu dapat candu narkoba. Nah, itu jelas tidak akan membangun kita. Nah, kita tidak akan jadikan orang seperti itu untuk menjadi sahabat kita. Tapi kita bukan memusuhi dia, bukan ya. Tapi tidak akan terlalu dekat dengan dia, nanti saling mempengaruhi seperti itu. Kita bisa terbawa yang buruk ya. Kadang-kadang ya Herki, persahabatan itu bukan waktu di antara sahabat itu mereka merasa cekcok, ada cekcok apa, itu baru merasa itu persahabatan yang buruk. Tidak loh. Bisa aja persahabatan, beberapa orang bersahabat itu mereka merasa oke-oke aja, damai-damai, mereka saling mengasihi, kompak selalu gitu kan, dalam segala hal oke, klop. Tapi ini belum tentu persahabatan yang membangun loh, ini bisa persahabatan yang toksik. Misalnya apa? Waktu mereka bersama-sama kompak damai begitu itu tidak membangun. Di dalamnya misalnya mereka itu saling menuntut gaya hidup yang mewah misalnya. Ini satu begini, satu gas begini. Akhirnya kan sama harus sama gitu ya. Atau tidak bisa saling menerima
perbedaan yang ada, ya, tidak menghargai perbedaan yang ada. Satu begini, yang lain juga harus begini. Saya ada waktu, kamu juga harus ada waktu. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah persahabatan yang tidak membangun. Jadi mungkin ini bisa jadi acuan kita ya. Apakah satu persahabatan itu membangun atau nah, membangun itu berarti kita bersahabat dengan dia, kita menjadi lebih baik, dia juga menjadi lebih baik. Lalu Cek tadi tuh gimana cara membangun persahabatan? Karena mungkin bagi beberapa orang susah sekali untuk dikatakan dia bisa punya sahabat. Bagaimana sih kira-kira bisa mulai gitu? Nah, ada orang tertentu yang tidak punya sahabat ya, mungkin dia punya teman banyak tapi tidak punya sahabat. Tanya dulu, apakah orang ini dia merasa perlu punya sahabat atau enggak? Ataukah kita orang luar ini yang melihat semua orang punya sahabat, kamu kok enggak punya sahabat, kasihan sekali kamu gitu ya. Apakah bagi dia punya sahabat itu lebih baik ataukah tidak punya sahabat lebih baik gitu? Karena kondisi tiap orang beda ya. Ada yang mungkin dia itu memang sangat-sangat tidak siap untuk membuka diri, begitu ya. Nah, saya rasa tahapan persahabatan itu adalah pertama memang kita pilih kan ya. Awalnya kita berteman dulu, kita berelasi dengan banyak orang. Nah, nanti ini memang proses yang alami, nggak bisa, iya aku lihat orang ini bagaimana, kamu jadi sahabatku ya, itu enggak ya. Jadi kita berteman, berelasi dulu, jadi sekian banyak orang itu nanti akan tertarik, sama dia aku lebih klop, ngomong sama dia lebih nyambung. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, barulah kita mulai dekat. Nah, terus membina persahabatan kan. Rasanya ini udah 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun aku berteman dekat dengan dia, itu cocok deh, saya seperti itu ya. Nah, lama-lama akhirnya sahabat saya. Nah, di tengah jalan itu, setelah sekian lama berteman bersahabat, nah akhirnya baru tahu, oh kebiasaan dia gini, kebiasaan saya gini. Nah, itulah saya bilang kita masuk tahap yang lebih dekat dan di situ sangat mungkin terjadi chaos itu. Nah, jadi sebenarnya itu harus bisa dilewati. Waktu kita bersahabat, kita kan sedang menyesuaikan nih. Nah, waktu udah ketemu masalah, ini udah level lebih tinggi. Nah, setelah itu kita mau apa? Ternyata dia begini. Itu aku nggak mau lagi dekat dengan kamu. Seperti itu, ya berakhir begitu aja. Tapi kalau seperti yang sahabat saya itu, dia mengatakan cari sahabat itu susah. Sudah dapat sahabat, jangan mudah-mudah untuk putus begitu ya, retak ya, sangat mungkin terjadi. Maksudnya jangan stokkan seperti itu. Kita mau perbaiki dan Ya, thank you. Ya, jadi memang perlu proses ya, dan juga memang persahabatan mulai dari pertemanan, makin intens, makin merasa ada chemistry, cocok ya. Memang harus seperti itu. Berarti butuh waktu ya, saya butuh waktu ya. Saya nyari tadi RV bilang ada orang yang nggak punya sahabat itu, nah ya. Saya rasa begini ya, kalau dia merasa butuh punya sahabat, nah mungkin dia bisa coba tahap-tahap seperti ini. Dia lebih membuka diri dulu gitu. Karena kalau dia tidak membuka diri, dia hanya ngomong dengan orang hanya didangkal, artinya akhirnya ya relasinya ya hanya dangkal. Teman dia punya, tetapi sahabat dia tidak punya. Cuman ini nggak bisa dipaksakan gitu ya. Nah, bertahap lah. Jangan tutup diri lah. Misalnya apalagi pemuda-pemuda ya, diam di rumah terus. Sekarang memang pandemi, stay at home. Tapi maksudnya yang bukan karena itu gitu ya. Kumpul sama teman, di mana ketemu nggak mau ya. Gimana bisa ketemu sahabat juga? Ya. Tapi yang jelas Tuhan Yesus sahabat kita. Nah itu kita semua pasti punya yang satu ini ya. Ya, sahabat kita yang terbaik. Ya. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Ini penjelasan Celikun ini sangat komprehensif, jadi semuanya nyimak. Ya, kalau ada pertanyaan dan tergerak untuk bertanya ya tentang sharing pergumulan pribadi pun silakan ya. Menurut saya gimana persahabatan beda agama? Persahabatan beda agama ya. Apa masalahnya? Apa masalahnya lebih? Makanya boleh dah lo persahabatan beda agama. Boleh sih. Jadi kita punya sahabat tapi beda agama nih. Dan ada yang pernah sharing ya cerita bahwa
karena dia beda agama, dia tidak pernah bercerita ke ranah-ranah iman, karena dia takut nanti bisa rusak persahabatan, bisa chaos persahabatannya. Jadi dia bersahabat, cerita, tapi untuk yang ranah-ranah iman, agama itu disingkirkan, dan mereka sama-sama lakukan itu supaya tidak merusak persahabatan. Nah, itu menurut saya gimana? Kesepakatan mereka seperti apa ya? Apakah Tidak kesepakatan ngomong soal agama? Tidak ngomong kalau soal agama. kita memang sahabat, tapi aku tidak mau loh ya kita ngomong tentang agama. Ya bisa aja sih terjadi seperti itu, Hervi. Dan saya rasa kalau kesepakatannya seperti itu, memang ya akhirnya kita tidak bisa ini. Jadi persahabatan seperti itu seperti ada batasnya ya, betul ya? Kalau ada kesepakatan seperti itu, kalau enggak berarti enggak. Kalau mereka sudah berjanji nih, kamu jangan ngomong agamamu, saya jangan ngomong agama saya. Jadi dalam persahabatan itu kan dekat ya kan? Dekat, terus mungkin curhat, terus bersaksi mungkin ya. Ya kan dia ngalami apa, memang betul-betul dia merasa ini pertolongan Tuhan. Betul-betul loh, ini peristiwa yang sangat-sangat luar biasa gitu, sangat ajaib gitu. Jadinya dia tidak bisa ya bercerita dengan sahabatnya ini, karena dilarang gitu. Dia juga sebaliknya juga seperti itu. Saya rasa berarti ada keterbatasan kalau mereka membatasi gitu ya. Kalau enggak, ya silakan. Saya juga boleh cerita tentang iman saya, kamu juga boleh cerita tentang iman kamu. Cuma jadinya juga adalah ada sesuatu yang harus kita siapkan juga. Jangan sampai iman kita tidak kuat, ya kan? Kita akhirnya terpengaruh oleh iman dari sahabat kita itu kan. Nah, jadi artinya memang ada hal-hal yang harus kita siapkan. Ada keterbatasan, ada keterbatasan lah kalau kita bilang. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Ini nggak tahu Celikun bisa jawab nggak? Celikun dari Sungi, sahabatmu siapa? Emang Celikun tahu apa? Yang tertulis ada tanya Sungi. Nah, tadi kepikiran apa pertanyaannya? Ya teman-teman silakan kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya. Topik tentang hari ini tentang persahabatan ya. Oke. Tadi saya ada kepikiran pertanyaan tuh, tapi tiba-tiba lupa. Aduh, karena Sungi sih. Ya teman-teman silakan kalau ada pertanyaan tentang topik ya persahabatan ya, sahabat itu silakan ya. Boleh cerita-cerita. Nah, oke. Apa ya saya tiba-tiba blank pertanyaannya, Cek. Tadi ada kepikiran, jadi saya lagi mikir nih. Saya tadi mau tanya apa ya? Ya ini ya, Hervi, saya kepikir sesuatu ya. Mungkin kita mau tahu dari Alkitab apa ada contoh persahabatan. Oh iya. Kita teladani gitu ya. Ya kan? Ya. Dasarnya apa ya kita Alkitabnya ya? Oke. Biasanya sih kalau kita ngomong tentang persahabatan di Alkitab, kita ingat selalu Daud Yonatan ya, betul ya. Tapi saya rasa ada satu juga persahabatan mungkin jarang diangkat, tapi dari situ kita bisa belajar banyak juga. Yaitu dari Paulus, Barnabas, sama Yohanes Markus. Ya. Nah, mungkin kita juga pernah dengar mungkin ya, Paulus dan Barnabas sempat berselisih. Padahal sama-sama pelayan Tuhan, nah, seperti itu ya. Nah, jadi gara-garanya adalah Markus itu. Jadi pertama mereka pernah perjalanan misi bersama. Kalau mereka sampai bersama-sama, jangankan mereka lah ya, kita aja nih pemuda bisa pergi mission trip. Wah, berapa hari mission trip? Pulangnya, wah udah lengket sekali ya. Di sana mandi di sungai bersama, jalan bersama, udah klop kan ya. Nah, mereka pernah loh perjalanan misi bersama-sama. Tetapi kemudian Markus itu melakukan satu kesalahan. Ya. Kesalahannya itu dia tidak ikut lanjut perjalanan mereka. Jadi kemungkinan itu adalah karena dia itu belum bisa menerima Injil itu bagi bangsa lain selain bangsa Yahudi. Dia kayaknya tidak sepaham. Mungkin dia belum diberi pengertian, ya dia belum memahami lah gitu. Jadi dia tinggalkan. Nah kemudian waktu mereka mau perjalanan misi yang berikutnya,
Nah, si Paulus dengan Barnabas mau berangkat sama-sama lagi, tapi Barnabas mau bawa Markus, si Paulus tidak mau. Jadi di sini kita lihat kan ada kekecewaan, ya kan? Ada kekecewaan, ada rasa tidak bisa percaya lagi. Kekecewaan mungkin dari Paulus, enggak mau bawa dia lagi, ya kan? Tapi dari sini ya kita melihat Barnabas kan berbeda. Jadi Barnabas dia anggap, kita melihat Paulus dengan Barnabas ini berbeda. Paulus mungkin dia butuh waktu lebih lama untuk pulih, untuk bisa terima Markus kembali. Tapi Barnabas dia bisa cepat. Aku mau kasih kesempatan dia lagi. Kalau Paulus, aku belum bisa kasih dia kesempatan. Ya. Nah akhirnya, jadi Barnabas dengan si Markus ini kan oke, kembali relasinya. Nah kalau Paulus bagaimana? Nah ternyata di akhir hidupnya Paulus, di kitab Timotius ya, Paulus mengatakan supaya bawa ke sini Markus. Kenapa bawa ke sini? Karena pelayanannya penting bagiku. Jadi saya rasa kita bisa, ini pelajaran yang sangat berharga ya. Kita bisa berbeda, kita bisa selisih paham, kita bisa butuh waktu yang lebih lama untuk bisa menerima kembali. Tetapi asalkan, ada satu lagu bilang ya, bersahabatan kan kekal bila Yesus beserta ya. Saya rasa iman kita itu bisa mempersatukan kita ya. Kita bisa dari dalam iman kita inilah kita bisa belajar mengampuni, kita bisa terima kembali, dan akhirnya sama-sama itu bisa dipakai Tuhan kembali. Nah, saya rasa ini sangat berharga ya. Ya, jadi Rasul Paulus saja mengalami ada pergumulan soal persahabatan ya, relasi dengan rekan sepelayanan Markus ya. Wow, jadi tantangan ini pun bisa terjadi kepada kita masing-masing. Yeah. Nah, saya baru ingat, saya tadi mau tanya apa. Gini, Cek. Saya pernah tanya sama beberapa orang ya, kenapa kamu tidak mencari sahabat di gereja? Ya. Nah, terus dia jawabnya apa sama saya ya? Wah, kalau di gereja mah sahabat di gereja mah susah. Itu kenapa? Nggak bisa melakukan hal-hal yang tanda kutip berdosa. Ya, berdosa. Ya, kenapa? Kalau misalnya dia, contoh ya, kalau dia bersahabat dengan orang di luar non-Kristen, yang di luar gereja ya, dia mau ngomong kasar, mau ngomong apa, tuh bisa keluar semua ya. Kalau dia lagi marah, tuh bisa marah lah. Tapi kalau dia ketemu teman-teman di gereja, kok kayaknya dia itu nggak merasa dirinya seperti yang biasa dia di luar gitu loh. Jadi akhirnya dia merasa susah cari teman atau cari sahabat di gereja. Ya, kenapa? Kan keterbukaan. Kalau keterbukaan nanti ngomong di gereja terbuka, nanti kita cerita dosa kita, nanti kita dihakimi lah, nanti kita ini yang sering terjadi sih. Makanya saya lihat ya di dalam pengalaman pelayan saya, nggak tahu ya teman-teman yang lain, tapi di dalam pengalaman pelayan saya justru pemuda-pemudi itu punya sahabat di luar gereja. Yang saya katakan itu yang berbeda agama. Itu gimana ya? Kayaknya ada sesuatu yang perlu dibereskan nih. Jadi yang harus dibereskan itu apa? Oke lah teman-teman sahabatmu itu mau lakukan dosa kasih. Nah, itu saya mau tanya nih, gimana itu pola pikir yang apa yang perlu dibereskan nih? Iya ya, pola pikirnya yang beres ya. Jadi saya pikir gimana ya, kita bersahabat, kita cari sahabat yang klop atau sahabat yang bisa membangun kita. Seperti kita bilang tadi ya, kita mau cari sahabat yang buat kita senang, ya pastilah kita mau sahabat itu buat kita senang. Tapi saya rasa lebih dari itu, kita cari sahabat yang baik atau sahabat yang buruk. Sahabat yang baik itu, dia akan menegur kita memang waktu kita salah. Sahabat yang baik itu, dia tidak di dalam pergaulan yang buruk. Karena dalam pergaulan buruk sama dengan kita buruk, ya tidak bisa bawa kita keluar dari keburukan itu, gitu kan. Jadi memang ya saya rasa itu memang pola pikir dia dua hal lah ya, dua sisi lah. Artinya pertama adalah dari orang itu sendiri harus coba berubah cara berpikirnya. Ya, jangan berpikir mau cari sahabat untuk buat kita senang aja, tapi cari sahabat yang bisa membangun hidup kita. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, dari sisi orang gereja yang menjadi sahabat, yang mau menjadi sahabat bagi orang itu, ya.
Jadi orang di gereja juga jangan cepat menghakimi lah, ya kan? Nah, memang sih ada hal seperti ini yang membuat orang luar itu tidak berani masuk ke gereja. Merasa bahwa gereja itu begitu sucinya, isinya orang-orang suci semua. Padahal kita juga bukan orang suci di dalam sini, cuma dia tidak tahu aja gitu kan. Jadi di dalam itu ya kita, ya waktu kita menjadi sahabat, nah kita tetap akan mengatakan kalau yang salah itu tetap akan kita katakan salah. Tetapi kita itu bukan membenci orangnya loh. Kita kalau sahabat dia, sahabat yang baik, kita tahu dia buruk, kita memang tegur dia. Tetapi kita itu juga mau menolong dia. Bagaimana supaya dia bisa terlepas dari hal yang buruk itu misalnya. Itu artinya kita tidak sepenuhnya menyalahkan yang itu juga ya. Mungkin dia merasa oke, aku mau ditegur, tapi dia tuh menghakimi aku loh. Misalnya seperti itu ya, berarti dari pihak orang gereja lah harus berguna juga. Ya, karena ini saya rasa cukup banyak yang punya pemikiran seperti ini ya. Ya. Oke, teman-teman. Apa? Ini Hervi, silakan itu sama. Ya. Maksudnya itu kalau orang dari luar tidak mau berteman dengan orang gereja ya. Kalau dari orang gereja sendiri, kenapa? Gitu. Tadi Hervi bilang, orang gereja tidak mau bersahabat dengan sesama orang gereja. Ya. Nah itu ya. Kenapa itu ya? Ya, saya rasa orang gereja juga tidak menjadi jaminan sih, ya kan? Orang di luar bisa aja sih punya semangat persahabatan yang lebih baik, lebih setia kawan, lebih jaga rahasia, seperti itu kan ya? Bisa aja. Jadi orang gereja juga tidak sempurna. Kalau misalnya orang luar itu begitu bobroknya dan orang gereja semuanya begitu sucinya, nah kita boleh heran. Ih, kok heran ya, yang bagus-bagus kamu tak mau ya, kan? Nah, kalau kenyataannya adalah di gereja juga ini juga kumpulan orang-orang berdosa. Hanya saja orang-orang berdosa yang sudah dapat anugerah. Nah, saya sih belum juga ada yang begitu. Nah, kita mengerti, tapi kita jangan jadikan itu pembelaan diri untuk kita. Nah, kan aku kan memang begitu, jangan begitu ya. Belajar lagi. Okay. Ya, jadi teman-teman, ini satu hal yang sangat penting ya di dalam kita membangun persahabatan. Saya sih encourage teman-teman jangan jerak ya untuk mencari sahabat di gereja. Ya, cari, temukan ya. Dan seperti yang tadi saya katakan, sahabat itu yang akan membangun hidup kita ya. Oke. Baik. Teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak, tadi seperti yang dikatakan oleh Sungi, kayaknya sudah jelas, tidak ada yang bisa ditanyakan lagi. Ya. Yang tidak jelas cuma siapa sahabatnya Sungi itu aja ya. Ya, yang jelas, tidak jelas tuh. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kalau sudah punya pacar, boleh nggak punya sahabat yang lawan jenis? Nah, itu gimana ya? Kalau sudah punya pacar, ya boleh nggak punya sahabat yang lawan jenis? Kalau udah punya pacar, berarti sudah ada ikatan. Biarpun ikatannya itu bukan ikatan pernikahan ya, ikatan pacaran kan? Kalau sudah ada ikatan, berarti udah terbatasi. Nah, waktu kamu mau punya sahabat yang lawan jenis, itu batasnya bagaimana? Pacarmu boleh enggak? Nah, enak aja dia kekang aku, dia kan baru pacar. Iya, memang dia baru pacar, tapi ada batasan sebagai pacar, gitu ya. Nah, jadi kalau sahabat kan dekat, aku boleh keluar berdua dengan sahabatku. Nah, ya kalau saya pikir ya, kalau misalnya bersahabat bertiga bersama-sama dengan pacarnya itu, nah itu bisa masuk, itu boleh, bagus, silakan. Tapi kalau enggak cocok sama ini, lebih baik jangan lah. Kecuali memang kamu membuka peluang bagi putus atau terjadi penikungan di situ ya. Iya kan ya? Karena kalau sahabat itu mau ini, misalnya punya sahabat terus punya pacar ya, terus kita ada apa-apa tentang pacar kita cerita ke sahabat kita. Ya kan potensi terjadi penikungan kan? Jadi gini misalnya gitu kan. Ya, memang harus semua ada batasnya sih. Teman ada batasnya, sahabat, pacar, suami, istri ada batasnya sendiri. Nah itu yang biasanya terjadi ya, kalau ada punya masalah dengan pacar, cerita dengan sahabatnya, curhat dengan sahabatnya. Wah,
ini yang ya. Tadi dengarkan nasihatnya ya tadi ya. Iya. Ada batasan ya. Apalagi nanti kalau misalnya sudah menikah, lebih nggak boleh lagi tuh ya. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan ya kayaknya sih apa yang disampaikan Celikun jelas ya, sangat komprehensif untuk kita semua. Dan teman-teman yang baru bergabung mungkin boleh nanti menonton ulang di IGTV ataupun nanti menunggu besok baru akan di-upload ke YouTube channel. Nah, supaya teman-teman di dalam sesi tentang malam hari ini itu teman-teman bisa mempraktekannya itu di dalam perjalanan hidup teman-teman, khususnya di dalam bagaimana bersahabat, bagaimana move on ketika ada persahabatan yang buruk, ataupun bagaimana memulihkan persahabatan yang ada, serta beberapa tips yang tadi sudah disampaikan Celikun tentang membangun persahabatan yang baik. Kita anak-anak muda sangat butuh sahabat ya, tapi pilihlah sahabat yang baik supaya kita tidak menyesal ya, tidak sakit hati ya. Oke, Celikun mungkin boleh memberikan sebuah closing statement bagi kita pada malam hari ini. Ya, ini kan kita belajar ya tentang persahabatan begini. Apa yang kita pelajari mungkin nampak mudah, ngomong itu nampak mudah ya. Tetapi yang menjalani, yang mengalami hubungan yang retak dengan sahabat ya, itu pasti susah. Ya, semakin kita mengasihi dia, semakin dekat relasi kita dengan dia. Memang dan semakin kita sayang dia gitu ya, itu akan semakin susah hati kita. Tetapi harus berani untuk berjuang, ya, harus berani menghadapi ini. Saya percayalah bahwa tidak semua persahabatan itu bisa terus berlanjut sih. Jadi misalnya kita mau, dia tidak mau misalnya ya tidak bisa juga. Sorry, closing statement kok panjang sekali ya. Sorry, Happy boleh tambahkan? Ya, untuk mengingatkan ya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara, bagi sahabat-sahabatnya. Bukan kita juga mau disalib, bukan ya. Tapi dari sini ya kita bisa belajar sesuatu yang berharga. Yesus menganggap manusia semua itu adalah sahabat-sahabatnya. Mereka anggap dia sahabatnya. Belum tentu, ya kan? Mereka mengkhianati dia. Tetapi waktu Yesus bangkit terus bertemu dengan murid-muridnya, itu baru itu murid loh ya, belum yang mengalihkan dia lagi. Waktu dia bertemu dengan murid-muridnya, harusnya kan dia sakit hati, dia kecewa. Kalau kita mungkin kita bertanya, kenapa kamu tinggalkan aku hari itu? Gitu kan? Waktu aku susah kamu tinggalkan aku. Tetapi ya kita tidak pernah mencatat. Waktu Yesus menampakkan diri ke murid-murid, dia menanyakan itu tidak ada. Yesus menerima mereka, memaafkan mereka, mengasihi mereka. Nah ini yang, biar ini jadi teladan yang indah bagi kita. Kita terus mau belajar. Habis itu, kita tidak bisa maksa mereka mau jadi sahabat kita. Yesus mati sebagai sahabat bagi orang berdosa. Ada orang berdosa yang mau terima dia jadi sahabatnya. Tapi ada juga orang berdosa yang tetap tak mau terima dia jadi sahabatnya. Waktu persahabatan kita retak, ada yang waktu kita pulihkan kembali, kita minta maaf, kita berdamai kembali, ada yang mau, tetapi ada yang sudah tidak mau. Kita tidak bisa memaksa. Tapi kapanpun dia mau kembali, kita menerima dia kembali. Ya. Dikumpulkan sendiri rasanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Celikun untuk malam hari ini bisa memberikan begitu banyak hal untuk kita ya. Dan kiranya kita tadi dapat satu closing statement yang kuat sekali. Kita melihat kepada Yesus Kristus. Terima kasih Ceh. Boleh tutup dalam doa Ceh? Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mau menjadi sahabat kami, orang-orang yang berdosa ini. Sekalipun kami mungkin ada yang tidak memiliki sahabat di dunia ini, tetapi kami punya sahabat yang jauh lebih sejati, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Dan di dunia ini juga, kalau Tuhan berkenan, Tuhan juga berikan sahabat-sahabat kepada kami anak-anak-Mu, sesama manusia di dunia ini, sesama orang-orang yang punya kelemahan kami menyadari. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah persahabatan kami, sehingga kami bisa saling membangun, kami bisa saling mengasihi, kami bisa menjadi pribadi yang semakin baik. Kami berdoa serahkan dalam tangan Tuhan. Kami orang-orang yang lemah ini kadang-kadang saling menyakiti. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau menolong kami, campur tangan di dalam relasi kami, sehingga di dalamnya
kami menyatakan tentang Tuhan, kami belajar dari Tuhan, dan kami menikmati berkat persahabatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk IGLF kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.